siap dengan kebenaran. Makanya kita tidak perlu. Saya malah senang orang-orang seperti Cakra di sini muncul di dunia ini. Ya, karena bagaimanapun juga kita memang harus berani untuk dikritisi agama Islam. Al-Quran sendiri men-challenge orang untuk mengkritisi Al-Quran. Ya, jadi kita tidak perlu tidak perlu menunjukkan sikap yang berlebihan menghadapi orang-orang hanya seperti Cakra dan Edisya. Itu saran saya. Begini ya, Uni, sebentar Uni, sebelum kita masuk kepada pokok bahasan, kalau boleh saya kasih saran sedikit latar belakang. Yang pertama, ini ya, pendekatan dialog. Jadi saya harap anggapan yang tidak Anda bisa faktualkan bahwasanya Anda klaim saya orang Kristen itu jangan diangkat. Karena itu adalah saya tidak sedang membahas personal. Ya. Sebentar dulu. Okay. Kita bahas tema aja. Oke. Jangan bilang saya orang Kristen kalau Anda tidak tahu apa benar saya orang Kristen. Jangan mengarah ke situ. Itu nggak bagus. Itu saya sarankan demikian. Kemudian yang kedua, persoalan ad hominem atau persoalan nanti kalau rambut saya gitu kan, itu kalau bicara soal rambut saya, janggut saya, itu nanti Pak Cakra ini sedang diskusi menghadapi seorang perempuan yang bisa menempatkan posisinya, Pak Cakra. Kalau misalkannya saya ini, Islam itu tidak boleh berbohong, Pak Cakra. Kalau kotoran kita katakan kotoran, kalau iblis kita katakan iblis, Tuhan kita katakan Tuhan, bukan manusia dikatakan Tuhan, Tuhan dikatakan manusia. Itu saya paham. Kita akan masuk ke ranah itu nanti. Justru saya akan tunjukkan metode diskusi yang benar ya. Oke, jadi kan karena begini, ini kan masukan. Jadi untuk Anda sadari bahwasanya kalau Anda nanti fokusnya kepada saya ini orang Kristen, saya ini rambutnya, pokoknya hal-hal yang memang kita langsung tema aja. Tema aja. Kita tidak peduli dengan Pak Cakra kok, mau rambutnya botak, kita kan nggak peduli dengan itu sebenarnya. Cuman pada kaidahnya memang saya membuktikan kalau Pak Cakra itu mirip dengan Paulus, itu yang saya bilang, dan itu kan hal yang betul toh. Oke, kita nggak usah bicara pribadi Pak Cakra. Begini dulu ya. Sebelum kita masuk, karena ini penting kan, kita harus pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru. Nah, kemudian yang perlu Anda mengerti, kita bicara persoalan Al-Quran. Kita di sini kalau Anda ingin cari menang, saya kasih juara, Anda menang. Nah, no. Oke, Bapak Cakra, jangan takut dulu sama saya. Bukan. Ini sudah saya lihat banyak. Kita kalau diskusi untuk cari menang itu tidak bagus. Jadi kita ini berdialog persoalan Al-Quran. Bang Al, bentar. Bang Al jangan keluar dari device, Bang Al. Bang Al kalau keluar dari device nggak kedengaran suara di YouTube, Bang Al. Halo Bang Al jangan keluar dari device. Bang Al mau chat WA, bisa ada handphone satu lagi nggak? Ya. Tadi ada telepon. Oke, sekarang saya sudah tanya jangan nelfon, jangan ada nelfon. Ya, kita fokus di sini karena ini penting ya. Nah, oke, Bapak Cakra kan kita belum mulai. Bapak memberikan syarat, saya juga memberikan syarat. Kita biar fair. Saya ini tergantung siapa yang saya hadapi, Pak. Yang pertama, tema kita adalah kelayakan kitab suci, right? Betul. Nah, jadi kita itu diskusi di sini fokus ke materi. Saya anti dengan pendusta, ya. Jadi kalaupun saya marah, konteksnya kepada pendusta itu wajar, normal. Kecuali Bapak Cakra mungkin bisa bercium kudus dengan para pendusta. Saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu prinsip hidup Pak Cakra. Begini. Kalau Anda terjun ke ranah lain, ini tidak bagus. Pak Cakra, kalau Bapak tidak merasa pendusta, Bapak jangan takut. Sebentar. Kenapa Bapak seolah resah dengan saya? Kita belum selesai nih, belum masuk tema. Sebentar. Kita harus tertib dalam berdialog.
Ini penting. Sebelum kita melangkah ke pokok dulu, apa kita bisa setuju dulu tentang format diskusi? Nah, kalau kita tidak bisa formatnya setuju, mau seperti apa, Pak Cakra? Oke. Pak Cakra mau format seperti apa? Oke, saya dengar. Coba dengar dulu. Perhatikan dulu yang saya sarankan. Jangan melangkah menuduh saya dulu persoalan Kristen atau saya masuk. Pokoknya jangan melangkah ke situ dulu. Sebentar dulu. Oke. Sabar dulu. Karena perlu saya sarankan, ini penting sehingga diskusi kita nanti mulus gitu, rapi gitu. Siap. Nah, kalau yang saya terangkan Anda tidak setuju, nanti setelah habis saya terangkan, Anda bisa paparkan di mana yang Anda tidak setuju. Nah, misalkan begini, nanti saya punya waktu 5 menit bicara. Nah, tunggu dulu. 3 menit aja. Kalau 5 menit terlalu panjang, takutnya tidak ini. Kita 3 menit aja. Boleh, 3 menit boleh. Nah, cara saya menerangkan itu terserah saya bagaimana saya menuangkan pemikiran. Kemudian giliran Anda, terserah Anda bagaimana Anda menerangkan pemikiran Anda. Nah, tujuan saya angkat di sini tentang saya ini orang-orang Islam, terlahir dalam Islam. Ini untuk Anda mengerti. Iya. Lanjut aja Pak. Kebanyakan ini nanti terbuang waktu kita nanti. Kita belum masuk ke ranah Al-Quran dulu. Bapak kan minta bagaimana cara diskusinya. Saya lagi dengarkan ada satu poin. Bapak bilang jangan menuduh Kristen. Saya sepakat. Orang seperti Bapak aja nggak mau pilih Kristen. Keren banget Bapak ini. Orang yang sesat dalam Islam pun tak mau pilih Kristen. Luar biasa. Saya acungi jempol Bapak. Setidaknya saya apresiasi ya. Mending Bapak jadi ateis daripada jadi Kristen ya. Itu lebih luar biasa. Oke, lanjut Pak. Oke. Silakan lanjut. Kenapa saya bilang demikian? Nggak apa-apa, nggak masalah. Kita jangan bahas itu dulu. Kita bahas kan gini. Kita kan mau bahas tema kita kelayakan kitab suci. Bapak bilang, Uni jangan tuduh saya Kristen. Sebenarnya kemarin pun saya tak tuduh Bapak Cakra. Bahkan saya tanya sama Bapak agamanya apa? Bapak bilang saya percaya Muhammad sama Yesus, kan gitu. Nah, terus saya bilang, karena Bapak begitu, saya ini kan pendiskusi dua arah. Saya membandingkan kedua tokoh ini, kedua kitab suci ini. Nah, ternyata Bapak tidak mau. Ya sudah, alhamdulillah. Sekelas Pak Cakra yang sesat saja, bahkan tidak mau jadi Kristen, itu sudah luar biasa bagi saya. Apalagi orang-orang yang pintar di kalangan Islam, orang yang profesor ya, itu maksudnya. Jadi saya masih acungi jempol. Keren, kita nggak usah bahas Kristen lah, nggak layak Kristen dibahas di depan kita berdua ya. Sip ya, mantap ya. Oke, kita bahas Al-Quran saja. Oke, misalkan slogan sesat yang Anda barusan sebutkan ke saya. Nanti kan Bapak katanya tadi boleh berpendapat. Bapak bilang Nabi Muhammad fiksi, Bapak boleh berpendapat. Saya bilang Bapak sesat, saya tidak boleh. Namanya mengekang pemikiran saya. Kita fair. Anda dengan argumen Anda, saya dengan argumen saya. Saya tadi pembuktian kalau Anda sesat. Nanti, mari kita diskusi dengan baik. Anda kasih persyaratan, saya juga kasih persyaratan. Jangan Anda mau diterima persyaratan saya tidak diterima. Mari kita bahas. Tema kita kelayakan kitab suci. Argumen kita 3 menit. Tapi setidaknya saya sangat bersyukur pada siang kali ini orang seperti Pak Cakra pun tidak mau mengakui agamanya Kristen. Luar biasa. Ya, apalagi orang seperti saya dan orang Islam yang terpelajar lainnya kan. Ini luar biasa ini suatu penghormatan bagi saya. Karena saya itu Pak Cakra lebih sedih lihat orang menyembah anak manusia dengan kitab yang tidak jelas sumbernya ketimbang orang yang salah kaprah terhadap Al-Quran. Lebih baik orang salah kaprah terhadap Al-Quran masih bisa diluruskan daripada orang yang mengaku-ngaku benar tapi Tuhannya anak manusia. Oke lah, kita tidak usah bahas Kristen. Kenapa? Di antara kita berdua ini, Bapak kan dihormati orang Kristen nih. Kita akui Kristen tidak patut dan tidak layak kita bahas karena memang tidak ada epistemologisnya. Mari kita bahas Al-Quran saja yang lebih mantap untuk dibahas sebagai kajian ilmiah atau non ilmiah. Oke? Nggak usah kita bahas Kristen. Siap? Oke ya? Oke, mantap. Siapa dulu yang mau prolog? Bapak atau saya? Saya dulu karena saya yang mengajukan judul. Mantap. Iya Bang Al. Bang naikin waktunya gimana? Ya, naikin satu orang bisa nggak untuk moderator? Bang Palopo bisanya ke atas nggak? Kasih bantu waktu timer. Tuan dan Tuan. Yang nunjukin waktu ya?
Ya, ya. Jadi ini ya, dialog ini bukan debat, tapi kita bertukar pikiran tentang persoalan Al-Quran. Jadi mengarahnya ke situ. Jadi seperti saya katakan tadi, kita di sini bukan untuk cari menang, tetapi untuk mencari pencerahan, untuk mencari pencerahan dari persoalan yang kita hadapi. Kita 3 menit ya. Silakan Pak Cakra. Saya mulai nih ya. Oke. Jadi judulnya adalah penceraian Al-Quran dan hadis. Jadi kenapa ini penting dipikirkan? Karena ini adalah persoalan yang kita hadapi dalam masyarakat Islam, di mana saya lihat Al-Quran ini tidak dimengerti secara pada kodratnya manusia. Nah, jadi kalau kita satukan Al-Quran dengan hadis, ini membuat Al-Quran tidak layak sebagai petunjuk. Nah, banyak persoalan yang terjadi terhadap Al-Quran tidak layak sebagai petunjuk karena adanya syariat Islam. Ketika syariat Islam ini bagian daripada Islam, maka Nabi yang di dalam agama Islam itu ribut sekali di belakang. Siapa ya? Bisa dimatikan mic-nya? Oke. Nah, ketika syariat Islam ini ada kaitannya dengan kitab fikih, dengan perintah-perintah Nabi Muhammad, dengan pemikiran-pemikiran asbabun nuzul, sehingga Islam ini jadi agama yang hanya agama corak mafia. Jadi bukan lagi agama kepada pencerahan, bukan lagi agama kepada kesejahteraan, bukan lagi agama kepada pemberdayaan suara hati nurani manusia, kepada agar bakat dan potensi manusia kita ini berguna bagi diri kita sendiri dan bagi orang banyak. Nah, dalam kitab hadis ini atau dalam hukum Islam, di mana syariat Islam, kalau penegakan syariat Islam ini terjadi, maka yang ditegakkan itu adalah kezaliman dalam beragama. Nah, perlu diketahui, penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Nah, ini terkaitnya sehingga masyarakat umat Islam terjerat di dalam sikap-sikap kekerasan dalam beragama atas nama Tuhan. Nah, jadi kita ini ya tertipu dengan slogan-slogan di mana yang pertama kita diajar untuk mencintai Nabi Muhammad melebihi diri kita sendiri, kemudian ternyata Nabi yang kita anut ini mengajak kita kepada kezaliman dalam beragama, sehingga masyarakat tidak bisa mewujudkan rahmatan lil alamin pada dirinya dan juga tidak bisa mewujudkan rahmatan lil alamin secara kolektif atas agama yang dianut. Nah, ini persoalan yang kita hadapi sehingga ini perlu kita pikirkan. Jadi menurut saya ada masalah yang sangat bermasalah dalam agama Islam, di antaranya yang paling bermasalah adalah kitab hadis. Jadi disinilah lahirnya Islam, disinilah lahirnya. Oke, waktunya sudah habis tuh 6, 5, 7. Oke. Lanjut ya, waktu sudah habis ya. Oke. Oke, saya mau nanti Pak Cakra, karena Pak Cakra bilang, poin yang saya tangkap adalah Pak Cakra bilang bahwa Nabi Muhammad mengajarkan ajaran kezoliman. Pertama dalilnya ya, data Nabi Muhammad mengajarkan kezoliman dulu. Yang kedua, tolong definisikan apa arti syariat. Apa yang dimaksud dengan syariat? Ya, jelaskan kepada saya secara etimologi, terminologi, ya, aksiologinya. Kemudian jelaskan kepada saya ayat apa yang Bapak maksud di mana Nabi Muhammad mengajarkan kezaliman. Karena saya tahu satu-satunya Nabi yang tidak zalim Nabi Muhammad. Kalau kita bicara, bahkan Nabi di agama lain ada yang mengambil bini orang, ada yang bertelanjang bulat 3 tahun, ada yang meniduri menantunya, ada yang bahkan menghabisi nyawanya sendiri, ada yang pelin-pelan, bahkan ada Tuhan yang dinasehati sama Nabi loh. Ada yang tidak konsisten loh. Bahkan kita bisa tunjukkan bahwa ternyata di dalam dunia ini satu-satunya nabi yang bahkan bertanggung jawab berguna bagi peradaban hanya Nabi Muhammad. Bahkan asal Pak Cakra tahu, setahu saya, bahkan ada Tuhan yang tidak berguna bagi peradaban loh.
Ya, kita tidak membahas agama lain ya. Kita tidak peduli bahas agama lain. Saya cuma bilang bahwa setahu saya, sepanjang saya belajar keagamaan, satu-satunya nabi yang berguna hidupnya buat peradaban dan ruang lingkup orang banyak, kampung halamannya, dan juga untuk peradaban itu hanya Nabi Muhammad. Karena setahu saya ada nabi-nabi orang lain tuh bahkan tidak berguna, bahkan apa? Ada dua nih jawab pertanyaan. Apa definisi syariat? Satu. Kemudian apa itu Al-Quran? Kedua. Yang ketiga, ciri-ciri Nabi yang bermanfaat seperti apa? Yang saya minta seperti itu ya. Tiga itu nanti Pak Cakra jawab. Oke? Prolog saya cuma sebentar aja, nggak nyampe 3 menit saya. Silakan Pak Cakra jawab ini, karena Pak Cakra yang menyampaikan, saya yang mempertanyakan. Bahkan di agama lain ada tokoh agamanya yang menikahi anak umur 3 tahun loh Pak Cakra. Disodok anak umur 3 tahun, apa nggak pecah itu Pak Cakra? Mengerikan loh kalau kita bandingkan konsep kenabian agama Islam dengan nabi-nabi agama lain yang kita nggak perlu tahu lah agamanya ya, karena nggak perlu juga kita bahas ya, karena Pak Cakra kan mengakui sebagai agamanya aja Pak Cakra nggak mau. Jadi ada di dalam dunia ini orang-orang yang percaya Tuhannya minta perawan tuh ada loh Pak Cakra. Ada juga orang yang percaya Tuhannya bahkan membunuh anak kecil. Bahkan ada orang percaya bahwa Tuhannya datang ke dunia tidak berguna buat peradaban. Sementara Nabi Muhammad saya bisa buktikan eksistensinya ada. Nabi Muhammad juga berguna buat peradaban ada. Bagi kampung halamannya bermanfaat. Jadi Nabi Muhammad ini poin mananya yang salah? Saya minta itu. Ya. Apa arti syariat? Mana dalil tadi Nabi Muhammad? Oh sorry, definisi ke Al-Quran nggak usah dijelasin. Apa arti syariat? Ya. Yang pertama. Yang kedua adalah mana dalil Nabi Muhammad mengajak kezoliman. Yang ketiga ya, tunjukkan definisi Nabi yang bermanfaat buat peradaban. Contohnya seperti siapa? Udah clear ya. Waktunya masih sisa ini ini menit lagi nih ya. Oke, Pak Cakra silakan ini waktunya bersisa ini. Nah, silakan. Ya. Oke, mulai aja. Lanjut Pak Cakra ya, silakan. Oke, baik. Perlu dimengerti bahwasanya syariat Islam adalah sejumlah hukum yang diwajibkan kepada umat, baik itu wajib jilbab, baik itu wajib puasa, wajib melakukan segala perintah yang dilakukan dalam agama Islam. Tidak hanya ritualitas, tetapi hukum-hukum lain yang dianggap hukum Islam. Kemudian suruh membunuh orang yang dianggap murtad. Kemudian disuruh bakar rumah orang yang dianggap legah ke masjid. Kemudian nanti kalau ada seseorang yang dia mengkritik Nabi Muhammad itu harus dibunuh. Nah, kemudian ada nanti jangan jangan buat patung karena patung ini dianggap menyembah satu benda berhala. Jangan tidak ada musik. Nah, banyak sekali aturan-aturan dalam agama Islam yang di dalamnya adalah syariat Islam yang mengacu umat kepada pembodohan dan tata cara kekerasan dalam beragama, yang semuanya itu adalah bagian daripada syariat Islam. Nah, jadi syariat Islam itu adalah kepada ideologi. Artinya di antara ideologi itu adalah memerangi umat lain, memerangi umat lain dan membenci tetangga. Kemudian di dalamnya juga nanti harus membantai kaum Yahudi demi orang Islam ini masuk surga. Nah, itu adalah di antara butir-butir daripada syariat Islam. Nah, jadi hal-hal yang demikian ini saya melihat tidak bisa dijadikan sebagai pegangan suri teladan. Yang demikian itu kalau kita lihat dari kitab hadis adalah memang perangai-perangai Nabi Muhammad. Makanya kalau kaum ulama ini dikatakan pewaris Nabi, ya mereka yang mereka wariskan adalah kelakuan atau sikap-sikap kekerasan dalam beragama dan narasi-narasi pembodohan dalam beragama. Nah, itu adalah sebagian kecil dulu, nanti kita bisa jabarkan apa itu syariat Islam. Oke, sudah? Ya. Sudah? Oke. Bang Al, reset waktu. Itu aja dulu. Reset waktunya Bang Al.
Oke, baik Pak Cakra ya. Oke, di sini kita akan melihat benar dan salah teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita simpulkan apa yang disampaikan Pak Cakra. Mulai waktu Bang. Pertama, Pak Cakra tidak suka syariat Islam wanita wajib berjilbab karena mungkin Pak Cakra pengen perempuan telanjang bulat biar bisa dinikmati sama Pak Cakra dan kawan-kawan Kristen dan kawan-kawan yang tidak beragama Islam. Itu tidak benar. Katanya Pak Cakra bilang hukum syariat Islam memaksa menyuruh perempuan berjilbab itu tidak patut. Gimana sih? Tapi saya tidak mengatakan saya menginginkan wanita telanjang. Ini ya berarti kan Pak Cakra kan nggak suka perempuan tutup jilbab. Pak Cakra kan pengen perempuan melihatkan rambutnya dan tubuhnya kepada Pak Cakra. Pak Cakra kan nggak suka perempuan menutup aurat toh. Gimana sih? Begini. Apa gimana itu ini Pak Cakra, tahu nggak kalau bicara tuh konsisten, laki-laki itu yang dipegang omongannya. Laki-laki itu yang dipegang omongannya. Pak Cakra sendiri yang bilang bahwa syariat Islam salah satu yang tidak sesuai dengan peradaban adalah berjilbab. Karena Pak Cakra pengen seperti zaman dahulu kala. Ya manusia itu teteknya diliatin pakai kemben doang. Pak Cakra mungkin pengen begitu. Ya nggak apa-apa lah, nama laki-laki kayak Pak Cakra ya kan, nggak ada agama ya kan. Yang kedua adalah kata Pak Cakra, Nabi Muhammad membunuh orang yang murtad. Coba tunjukkan satu nama manusia murtad yang dibunuh oleh tangan Nabi Muhammad dong. Jangan memfitnah Nabi saya lah. Kalau Tuhannya orang lain yang tidak perlu kita sebutkan agamanya, kalau nggak salah kita nggak usah bahas Kristen ya, kita bahas Yahudi aja. Pak Cakra tahu nggak kalau orang Yahudi nggak apa-apa dia dibahas ya. Tuhannya orang Yahudi itu membunuh orang yang tidak percaya kepada imam loh. Tuhannya orang Yahudi itu bahkan memerintahkan membunuh orang-orang yang mengajak menyembah kepada Allah lain loh. Tuhan Yahudi itu bahkan membantai suku Amalek turun-temurun loh, gara-gara tidak menyembah dia loh. Ngeri loh Tuhan seperti ini loh. Musa disuruh menghantam loh. Kita nggak bicara Kristen ya. Kita jangan bahas-bahas Kristen. Pak Cakra kayaknya malu banget kalau diklaim sebagai orang Kristen ya. Yang ketiga, sejak kapan ada perintah membakar rumah orang yang tidak ke masjid? Mana ayatnya itu? Mana dalilnya itu? Mana di hadis itu? Mana di Al-Quran itu? Udah dua fitnah ya Pak Cakra ya. Seneng banget memfitnah Pak Cakra ini. Yang ketiga, mana dalilnya membunuh pengkritik Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pernah dikritik kok. Waktu beliau mau berperang itu membuat parit tuh dikritik sama para sahabat, tidak dibunuh tuh. Macam-macam nih Pak Cakra memfitnah mulut nih Pak Cakra. Yang keempat, mana ajaran bencilah tetangga? Rasulullah justru mengajarkan seperti ini. Apa kata Rasulullah SAW ya? Mana mukmin yang baik? Mukmin yang baik adalah yang tetangganya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Wah, Pak Cakra memfitnah Nabi Muhammad nih. Kemudian, bantai Yahudi untuk masuk surga. Yang melakukan pembantaian terhadap orang Yahudi, 6 juta korban jiwanya pada Holocaust itu bukan orang Islam, namanya Hitler. Si Hitler ini agamanya Kristen. Bahkan dia dipengaruhi oleh Martin Luther, pendiri gereja reformasi Protestan yang muncul di abad ke-16. Kita sebenarnya nggak mau bahas Kristen, tapi masalahnya kalau kita contohkan yang merusak peradaban, emang Kristen mulu sih yang ada datanya gitu ya. Jadi nggak ada Pak Nabi Muhammad bunuh-bunuh orang Yahudi. Bahkan ketika Sayyidina Umar Ibnu Khattab ya Pak mengambil kunci dari Sopronius, itu orang Yahudi boleh ke sinagog, orang Kristen boleh ke gereja. 300-an tahun Pak mereka damai. Umar itu menantunya Nabi loh, ikut banget kata Nabi loh Pak. Jadi di mana Pak Nabi Muhammad ajarkan bunuh Yahudi biar masuk surga Pak? Bapak kok memfitnah banget sih? Aduh waktunya lebih nih, aduh. Enak banget diskusi sama Pak Cakra ini ya. Nanti lebihkan Pak Cakra waktunya juga ya. Host jangan gitu host kamu jangan tidur host. Waktunya lebih host. Okay, hantu blau juga host ini nih. Oke, baik. Host, walaupun kita Islam kita tidak boleh korupsi waktu. Kamu berikan waktu ke Pak Cakra 3 lebih 35 menit ya host. Kita Islam host. Saya terlalu menikmati diskusi sama Pak Cakra ya. Silakan Pak Cakra. Siap. Terima kasih. Siap, Bos. Pak Cakra jangan gitu. Mentang-mentang Pak Cakra Bang Al jangan gitu. Harus dilihat timenya. Tegas, Uni udah habis waktunya gitu. Nanti Pak Cakra tersakiti lagi di sini. Biasa minoritas kan suka mengaku tertindas ya kan Pak Cakra. Oke. Lanjut Pak Cakra. Ya. Aduh. Oke. Kalau Uni mau tahu hadis tentang seruan Nabi suruh bantai orang Yahudi, Anda bisa lihat di hadis 29. Hadis berapa? Hadis Al-Bukhari 2926. Oke, 2 berapa? 2926. 2926. Di kitab apa itu Pak? Begini, hadis saya itu punya ininya Pak. Saya punya
Kitabul Hadis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kitab hadis Pak, saya ada Pak websitenya ya Pak. Ya. Jadi Bapak kalau mau minta hadis Sunan Darimi saya punya, Sunan Nasai saya punya. Nomor berapa Pak Cakra? Nomor berapa? Nomor 2926. Saya 2926. Tergantung percetakan Anda. Tapi yang di website itu nomornya 2926, yang saya punya juga 2926. Mungkin Anda cetakan, tergantung percetakannya. Tetapi yang saya punya ini. Coba bacanya gimana Pak? Coba dibaca narasinya gimana? Yang intinya begini. Jangan intinya Pak, baca semua Pak, nggak boleh gitu. Kalau kutip literasi itu harus full Pak. Soalnya orang Kristen, takutnya kan Bapak temenan sama Kristen nih. Takutnya Bapak terpengaruhi dengan gaya-gaya Kristen yang memframing dan mengutip-ngutip, memotong-motong Pak. Jangan gitu ya Pak. Bapak jadi ateis aja daripada jadi Kristen. Orang Kristen kalau berhadapan dengan saya banyak nipu Pak. Kayak Bapak sekarang nih mulai kayaknya nih. Lanjut. Bapak tuh banyak tipuannya loh dari tadi. Lanjut Pak. Nampaknya Anda belum pernah dengar kan? Bukan, saya mau buktikan kalau Bapak itu benar. Coba dibacakan aja. Saya kan lagi lihat juga. Ini saya udah punya kok. Kitabul Hadis nomor 2926 saya punya kok. Di sini bacanya gini Pak. Nih Pak, kalau saya tuh berani tunjukkan Pak. Bang Al, matikan aja waktunya Bang Al. Kasihan Pak Cakra itu. Kita lagi tunjuk data nih. Biar aja Pak Cakra bicara panjang dan lebar nanti. Kasihan dia, nanti dia merasa terjolimi. Soalnya orang-orang kayak Pak Cakra ini apa-apa. Nih Pak, ini ya Kitabul Hadis Sahih Bukhari nomor 2926. Ini sahih ya Pak, sahih. Kami ikut perang Tabuk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Raja Ailah memberi hadiah seekor bawal berwarna putih pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membalas dengan memakaikan burdo kepada raja itu dan menetapkan baginya untuk tetap berkuasa atas negerinya Pak. Justru di sini yang ada Nabi Muhammad mengizinkan seorang raja itu masih tetap jadi raja gitu loh. Gitu Pak, yang mana Pak? Jadi nomornya itu beda. Yang perlu diperhatikan ini isinya, mungkin cetakan tergantung cetakannya. Jadi kan, gimana? Dinarasikan oleh Abu Hurairah bahwasanya Allah, messenger. Bapak lihatkan ke kami Pak, datanya Pak. Kameranya dihadapkan ke handphone Pak, biar kami baca, biar kami lihat di sini. Itu apa Pak? Itu apa sih Pak? Sebentar, saya baca dulu. Jangan buru-buru. Apa itu? Suhuf Pak Cakra ya. Pak Cakra punya suhuf sekarang, lembaran-lembaran. Wah. Coba bacakan Pak. Coba perlihatkan di kamera. Kita nggak usah pakai waktu deh. Ambil waktu 2 jam untuk Bapak tunjukkan data. Ini pertama kali Pak Cakra tunjukkan data ya guys. Silakan Pak, kita mau lihat. Waduh, suhuf ini ternyata punya suhuf beliau. Pak Cakra punya lembaran-lembaran guys, alias suhuf. Apa itu? Aduh. Bisa dibaca nggak? Besar kan Bang Al. Aduh, ini kok. Aduh. Coba saya lihat dulu. Iya, silakan Pak. Sahih Al-Bukhari. Lanjut. Referensinya dari MSA Web English referensi ada preset numbering scan. Dari mana itu Pak literasinya Pak? Bapak dapat dari mana itu fotokopiannya? Begini dia nih. Ya kan, kalau boleh saya sarankan, ini saya tunjukkan nanti kan Anda bisa. Aduh, saya pikir kitab hadis Bapak punya. Tahu-tahu Bapak sama persis kayak orang-orang Kristen loh. Website apa itu yang difotokopi Pak? Aduh, ini kalau saya bawa Matius 19:28 bakalan bahaya nih teman-teman. Bapak yang bener dong. Kitabul Hadis itu jelas Pak kayak gini nih ya. Bapak mau tengok PDF Kitabul Hadis sama saya punya. Nih saya contoh. Duh Bapak Cakra ya amplop. Pantes Bapak tersesat. Nih saya kasih data nih Pak. Cara menunjukkan sebuah hadis itu gini caranya. Nih masuk surga. Setahu saya yang memerintahkan membenci orang Yahudi itu Martin Luther. Kata Martin Luther dalam buku Yahudi dan Kebohongannya bahwa orang Yahudi itu adalah pilihan iblis. Nih Bapak kalau diskusi itu kayak saya nih. Maaf ya Bapak sudahlah bawa data salah pula lagi. Contoh nih Pak, kalau kayak saya nih
Bapak minta waktu kepada saya cuma mau menyesatkan umat. Waduh Pak, nih kita lihat nih, bagaimana kemudian Martin Luther mengajak orang-orang Kristen di Jerman itu, ini fakta ya Pak, membenci orang Yahudi. Nih Pak, nih antisemit itu datangnya dari Martin Luther. Siapa Martin Luther? Pendiri gereja Protestan, nggak ada kaitannya sama Islam. Bapak jangan gitulah, Bapak kok fitnah sih kerjaannya. Pak, saya tuh kasih waktu kalau Bapak nggak memfitnah. Kalau pemfitnah mah nggak dikasih tempat nih Bapak nih. Bapak baca nih Mbak, ini baru Pak, keji Pak. Bapak kalau diskusi itu bawa data kayak saya nih. Ini siapa bilang nih? Ini Ibu Rita Wahyu ya Pak. Ibu Rita Wahyu ini seorang Kristen. Ibu Rita Wahyu bilang Luther, Hitler, Kristen, Yahudi. Ini Pak, antisemit itu dari siapa nih? Ya, antisemit itu dari Martin Luther. Nih Bapak baca nih, ini kata Bu Rita Wahyu nih. Martin Luther adalah bapak reformasi yang lumayan dinabikan oleh sebagian kalangan Protestan, oleh kalangan